orang dari Madinah, orang-orang Ansor. Dan kita juga telah membahas tentang apa itu Piagam Madinah. Suatu perjanjian yang luar biasa, bahkan kata Ustadz itu perjanjian yang kesetaraan yang luar biasa. Menurut para ahli pakar orang barat itu mengatakan itu adalah hal yang luar biasa. Dan alhamdulillah sekarang kita masuk ke tema pembahasan pembangunan pasar. Ini menjadi menarik nih Ustadz, soalnya kita baca beberapa kitab sirah atau kita mencari beberapa referensi, ini jarang ada Ustadz. Gitu. Coba dijelaskan Ustadz, pembangunan pasar di sini seperti apa nih Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Pada teman-teman yang ada di studio maupun yang ada di rumah ya, saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shiyamana wa shiyamakum kullu aam wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan yang lalu. Amin. Dan mengukuhkan kita menjadi hamba yang bertakwa. Kalau tidak semuanya takwa ya minimal adalah bekas-bekas ketakwaan yang muncul di diri kita. Baik Bang Ridho, membahas Madinah itu luar biasa menariknya ya. Dia dan kata Bang Ridho, kok nggak ada referensinya sesatnya? Memang kalau referensinya nanti mungkin pas di new chapter ya, Amar ya. Chapter nanti diperdalam tuh mau Ustadz Ruslan tuh. Iya benar. Karena beliau pakar muamalah ya. Jadi ya pakar muamalah itu Ustadz Ruslan mungkin akan lebih dalam tadi ya. Kalau saya kan hanya dasar dan permukaannya saja gitu ya. Nah, Bang Ridho ya, kalau kita membahas Madinah dan kita mulai pahami bahwa Rasulullah itu sedang membangun negara. Nah, negara Madinah. Sehingga Rasulullah itu antum perhatikan deh, membangun infrastruktur negara itu step-step yang dilakukan oleh Rasulullah bukan step-step yang kita bayangkan seperti kita ingin membangun satu organisasi atau suatu wilayah atau negara gitulah. Rasulullah memberikan guidance buat kita ya, arahan bahwa untuk membangun satu negara yang makmur, Madinah Al-Munawwarah yang bersinar, maka yang harus dibangun stepnya adalah Rasulullah membangun masjid ya, sebagai simbol bahwa kekuatan yang harus pertama kali dibangun adalah kekuatan ruhiyah atau kekuatan akidah. Kita mundur dulu nih Bang Ridho ya. Jadi kalau kita ingin membuat satu organisasi itu ingin mapan, kita langsung membangun stepnya program kerja enggak dulu. Yang kita bangun adalah setiap anggotanya di sana memiliki ruhiyah dan akidah yang mantap dulu. Jadi ketika ruhiyah dan akidahnya mantap, maka terpaan badai seberat apapun itu insya Allah akan menjadi ringan. Kemudian yang kedua, Rasulullah setelah membangun Masjid Quba dan Masjid Nabawi, Rasulullah kemudian mempersaudarakan orang-orang Ansor dan Muhajirin. Nah hari ini kita melihat ya umat Islam yang hari ini terpecah belah, inilah yang membuat kita menjadi lemah hari ini gitu ya. Iya benar. Kemarin kita lihat saudara kita yang ada di Palestina yang sedang berdarah-darah menderita pun masih banyak dinyinyiri gitu ya oleh orang-orang muslim itu sendiri gitu ya. Benar. Kita sedih sekali gitu ya. Tapi lihat dengan persatuan kita ya yang sangat sederhana itu hari ini ada hasilnya gitu ya, ada hasilnya. Dia musuh-musuh Allah itu ketakutan dengan bersatunya umat Islam. Ya bersatunya umat Islam. Dan Rasulullah ingin menunjukkan bahwa satu negara kalau akidahnya sudah mantap, maka yang perlu dibangun selanjutnya adalah quwwatul ukhuwah, kekuatan ukhuwah satu sama lainnya. Dia satu sama lainnya. Setelah itu Rasulullah mengarahkan para sahabat untuk membuat konstitusi di sana. Nah, di sini adalah quwwatul hukum, kekuatan hukum harus ditentukan. Aturan main negara ini nggak boleh negara tanpa ada aturan. Negara harus punya aturan. Interaksi antara satu orang dan orang yang lainnya itu tidak bisa berdasarkan perasaan saja. Saya udah baik, belum tentu. Jadi ya, baik menurut Anda belum tentu baik menurut dia. Bahkan kalau sudah berbeda suku, nah, maka sistem dan tata cara
melihat sosial budayanya segala macam, maka akan berbeda. Maka Rasulullah mengatur kekuatan hukum di sana. Dan di fase yang selanjutnya Rasulullah akhirnya membuat kita dan para pengamat itu terperangah ya. Ternyata kekuatan negara salah satunya yang harus diperhatikan adalah kekuatan ekonomi, Bang Ridho. Yang hari ini kita puas nih, orang-orang pada soleh segala macam. Nah dia. Tapi ketika disandingkan ekonomi kita dengan yang lainnya, berantakan kita. Bahkan untuk aktivitas dakwah kita membutuhkan kekuatan ekonomi. Hari ini nih kayak seperti kita setiap malam minggu. Jadi ya teman-teman mengadakan dari koi sedekah ya, turun itu membutuhkan dana yang nggak sedikit kan ya. Ya benar Ustaz. Apalagi kalau kita ingin mengelola sebuah negara. Nah pada saat itu Rasulullah ketika masuk ke Madinah, Rasulullah menemukan bahwa kekuatan ekonomi itu dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Kita sudah bahas itu. Orang Yahudi itu menguasai ekonomi. Orang Arab aslinya yang tinggal di Madinah, suku Aus dan Khazraj, itu tidak menguasai ekonomi. Dia tidak menguasai ekonomi. Simbolnya apa? Nah, simbolnya mereka memiliki pasar, Bang Ridho. Mereka bangun pasar, mereka buat aturannya. Luar biasa kan? Mereka buat pasar. Mereka buat aturan mainnya. Dan mereka membuat sistem keuangan. Nah, sistem keuangan mereka itu sistem keuangan yang notabene itu berlawanan dengan hukum Allah. Itu sistem keuangan ribawi ya. Riba itu dia. Maka Rasulullah itu memotret apa yang harus dilakukan step-stepnya ini. Kalau Rasulullah itu kemudian mendahulukan itu, Bang Ridho, tanpa mendahulukan akidah, dia itu mungkin hasilnya tidak tidak secepat yang kita lihat pertumbuhan Ibanida. Ya, tapi karena Rasulullah dibimbing oleh wahyu dan Rasulullah itu fatonah, cerdas, Rasulullah step-stepnya itu diatur. Nah, Bang Ridho ya, saya ingin maju sedikit ke depan, Bang Ridho. Bagaimana orang Yahudi itu benar-benar menguasai perekonomian. Dan salah satunya di Yahudi Bani Qainuqa. Yahudi Bani Qainuqa ini Yahudi yang jumlah orangnya, Bang Ridho, itu nggak sebanyak Yahudi Bani Nadir dia atau Yahudi yang lainnya di sana. Jumlahnya nggak sebegitu banyak, tapi dia yang sedikit ini menguasai ekonomi. Itu dia ekonomi Madinah. Ya, perdagangannya kemarin kita sudah bahas. Perdagangannya dia dagang senjata. Nah, dagang senjata. Dan dia punya pasar yang luar biasa. Ada kejadian yang membuat Rasulullah akhirnya menyatakan perang terhadap Yahudi Bani Qainuqa ini. Nah, menyatakan perang dikarenakan apa? Dikarenakan ada seorang muslimah yang datang belanja ke sana, Marido. Belanja ke sana tuh. Saat sedang belanja memilih perhiasan, dia ternyata jilbab atau pakaiannya itu dikaitkan dengan sebuah besi. Saat dia beranjak, maka terbukalah jilbabnya. Atau terbukalah pakaiannya sehingga terlihat auratnya. Dan dia berteriak dan menjadi tontonan dan menjadi tertawaan. Nah, dia yang mentertawakan siapa tuh? Orang Yahudi semua. Orang di pasar itu tuh digambarkan orang Yahudi semuanya. Dan dikabarkan di sana ada seorang sahabat Nabi, satu orang yang kebetulan ada di sana. Sehingga langsung mencabut pedangnya dan menebas leher orang Yahudi dia yang mengaitkan pakaian muslimah tadi. Tidak lama kemudian satu pasar itu mengepung dan membunuh pemuda tadi. Selamatlah muslimah tadi dan mengabarkan pada Rasulullah. Rasulullah tahu integritas dari orang atau dari muslimah tadi. Dia tahu integritasnya. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah segera mengumpulkan para sahabat dia dan menyatakan perang terhadap Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini kalau antum lihat ya, Bang Ridho, nanti antum lihat foto-foto
atau lihat baca literatur yang lain. Yahudi Bani Qainuqa ini dia punya benteng yang luar biasa besarnya. Di dalamnya itu ada perkebunan, bentengnya. Kalau di yang lain dia punya benteng tapi kebunnya di luar. Jadi ya, di dalam benteng itu juga ada peternakan. Sehingga para ahli sejarah mengatakan kalau benteng ini dikepung, itu mereka bisa hidup 2 sampai 3 bulan dan tidak ada orang yang kuat mengepung benteng selama 2 sampai 3 bulan. Tapi Rasulullah hanya mengepung dalam waktu 15 hari saja. Titik yang ingin Anda sampaikan di sini bahwa Yahudi itu menguasai pasar. Salah satunya ada pasar di Yahudi yang dimiliki oleh tadi Yahudi Bani Qainuqa tadi. Dia mereka menguasai. Kemudian Rasulullah datang ke satu pasar lagi di Madinah. Saya lupa namanya pasar apa gitu ya. Saat Rasulullah datang, Rasulullah kemudian mengatakan ini bukan pasar kamu, ini bukan pasar kita. Karena apa? Karena Rasulullah melihat pasar itu penuh dengan goror, penuh dengan hal-hal yang meragukan. Misalnya dicampur antara yang rusak dengan yang bagus, ada ribawi di sana, sistem ribawi segala macam. Dan ada aturan-aturan yang sangat tidak menguntungkan orang-orang Arab atau orang Muslim. Karena aturan pasar itu yang buat aturan mainnya adalah orang-orang Yahudi sendiri. Karena hal itulah maka Rasulullah kemudian meminta para sahabatnya untuk mencari sebidang tanah agar Rasulullah meminta dibangunkan pasar. Maka ditemukanlah tuh satu sebidang tanah dekat kuburan. Kata Rasulullah, kita bangun pasar di sini. Nah, Bang Ridho, bersamaan dengan itu di tahun 1 Hijriah saat Rasulullah sudah memulai membangun masyarakat, Rasulullah sudah mulai mempersaudarakan antara orang Muslim Ansor dan Muhajirin. Orang Muhajirin tidak memiliki pekerjaan, banyak orang Muhajirin yang diminta oleh Rasulullah untuk membuka lahan-lahan yang mati, Bang Ridho. Rasulullah punya hadis yang masyhur ya. Jadi agar tanah-tanah yang tidak dikelola agar segera dikelola. Karena pada hakikatnya Bang Ridho ya, di dalam Islam itu semua harta kekayaan ini punya Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia ditugaskan untuk mengelolanya sebagai khalifatul ard. Khalifah lagi aja nih ya. Ya Mas ya, khalifatul ard tadi ya, sebagai pengelola bumi ini. Ya. Dan orang yang tidak beruntung dalam arti ditakdirkan oleh Allah memiliki kekurangan dari sisi rizki, itu berhak ditanggung oleh orang yang memiliki rizki yang berlimpah, karena rizki itu punya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Islam tidak boleh ada kekayaan yang ditimbun. Kekayaan itu harus terus berputar. Dia harus berputar nantinya, harus dikelola. Makanya Ali bin Abi Thalib dia membuka lahan atas perintah Rasulullah agar lahan mati dikelola. Ali bin Abi Thalib membangun satu pertanian di sana. Umar juga membangun satu pertanian di sana. Sehingga Bang Ridho itu dalam waktu berapa tahun itu banyak sahabat yang menghidupkan tanah-tanah mati di Madinah, sehingga muncul istilahnya kalau bahasa kita hujan wadi. Wadi itu daerah yang subur, Bang Ridho. Tanah-tanah yang mati itu akhirnya dikelola menjadi lahan pertanian. Kalau pertanian sudah subur, Bang Ridho, artinya apa, Bang Ridho? Pertanian sudah produksi, artinya apa? Artinya hasil-hasil pertaniannya harus dilempar ke pasar. Kalau pasarnya itu nanti dimasukin ke pasarnya orang Yahudi, maka aturan mainnya aturan main orang Yahudi. Orang Yahudi aturan mainnya. Maka hal itu merugikan. Maka Rasulullah membuat itu. Rasulullah sudah melihat orang Muslim sudah mulai bergerak nih. Minimal kalau tanah-tanah yang dibangun oleh orang Muslim tadi itu tidak bisa untuk dijual, minimal dia tidak meminta pada saudaranya. Artinya pertumbuhan ekonomi itu Rasulullah atur dengan teliti. Kembali lagi akhirnya Rasulullah membangun pasar hanya dari tenda, Bang Ridho. Hanya dari tenda. Orang Yahudi
namanya aneh lupa tuh ya, itu datang kemudian mengacak-ngacak pasar itu karena dia merasa terancam. Ada pasarnya umat Islam, umat Muslim di sana. Kalau pasar umat Islam kemudian sudah tumbuh di sana, berarti kemudian orang pembelinya akan pindah, pemasukan akhirnya berkurang. Rasulullah nggak marah, Bang Ridho. Rasulullah cuma bilang, nanti aku akan buat pasar lebih besar daripada ini. Itu kan ngeri tuh Rasulullah ancamannya kan ya. Iya benar, Rasulullah kan buat pasar lebih baik, lebih besar daripada ini. Kan ngomongannya santai tapi dalam gitu kan. Iya, ancamannya dalam. Iya. Ancamannya dalam. Jadi ini kata-kata yang seperti ini Bang Ridho nih, Masya Allah. Kalau nantilah dia Rasulullah tuh kata-katanya dalam tuh buat orang-orang Yahudi, ancaman-ancamannya tuh ya. Akhirnya Rasulullah tuh minta dicarikan lagi. Akhirnya seorang sahabat menunjukkan, ya Rasulullah itu di dekat situ saja, di dekat kuburan Baki, ada tanah kosong di sana kita buat. Maka Rasulullah membangun pasar itu. Nah, pasar itu kemudian dinamakan dengan Pasar Manakhoh. Dan dia Pasar Manakhoh. Yang hari ini pasar itu kembali dihidupkan. Alhamdulillah Bang Ridho, waktu aneh umroh ya, itu aneh sampai lewat Pasar Manakhoh itu. Nah, pasarnya itu nggak jauh dari Masjid Nabawi. Ya kalau dulu mungkin jauh ya Bang Ridho. Karena apa? Karena Masjid Nabawi kan mengalami pelebaran setiap tahunnya. Iya, nah dulu masih agak jauh dari masjid. Nah, dia sekarang udah mulai dekat. Jadi kalau antum mau ke sana, itu antum lewat dulu tuh pasar itu belanja. Dan aturan di Pasar Manakhoh atau pasar yang dibangun oleh Rasulullah buat orang Muslim, aturannya satu Bang Ridho, tidak boleh ada riba. Tidak boleh ada riba. Jelas nih, kalau orang Yahudi karakternya mereka tidak mengadakan riba kepada saudaranya. Tapi bagi orang di luar agama mereka, jadi mereka mengadakan riba sebanyak-banyaknya. Sehingga dibuat sengsara kita. Tentu kalau ada orang Muslim tuh, dia membantu saudaranya pakai sistem riba, Masya Allah tuh. Kata Rasulullah, aku akan perangi. Dia sama saja berperang dengan Allah dan Rasulnya. Ya Allah. Ngeri kan antum? Ngeri. Sama dengan memerangi Allah dan Rasulnya. Banyak hadis yang lain lagi terkait dengan riba. Jadi Bang Ridho ya, kalau ada ekonomi sudah bergulir, kemudian dicampuri oleh riba, itu rusak Bang Ridho. Sehingga kekayaan nanti akan ada pada satu golongan saja, dan yang lainnya akan merasa ditindas. Sehingga ekonomi akhirnya tidak berjalan. Gap antara orang miskin dan kaya semakin jauh. Seperti kita lihat sekarang ini. Ya, benar. Ekonomi hanya dikuasai oleh golongan-golongan tertentu saja. Nah, tidak boleh ada riba. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada keraguan-raguan di dalam pasarnya Rasulullah. Tidak boleh kecurangan lah bahasanya. Rasulullah itu yang mengontrol sendiri pasar tadi. Rasulullah datang ke penjual kurma, Rasulullah masukkan tangan Rasulullah. Ternyata apa? Di bawah ini ada kurma yang basah, yang di atasnya ada kurma kering. Kata Rasulullah, kenapa engkau tidak campurkan antara yang basah dengan yang kering? Oh, tadi kebasahan ya Rasulullah. Tidak boleh gitu. Ini namanya kecurangan kata Rasulullah. Bukan termasuk golonganku orang yang berdagang dengan cara yang curang, dicampur antara yang baik dengan yang buruk. Ancamannya kan jelas Bang Ridho. Bukan termasuk golongan. Rasulullah sendiri langsung kontrol pasar. Langsung kontrol pasar. Nah, sekarang kan ya kalau yang namanya di pasar semua jualan kecap nomor 1 kan. Iya asli segala macam. Ini wah macam-macam lah, kecap nomor 1 pokoknya gitu ya. Cap wahid, cap banyak. Jadi macam-macam lah. Yang ketiga, pasarnya Rasulullah itu aturannya tidak boleh membangun bangunan di atas pasar Rasulullah. Karena aturan pasar Rasulullah adalah seperti aturan sholat. Yang lebih awal masuk, maka dia berhak menempati tempat atau spot yang paling strategis. Jadi seperti orang sholat Bang Ridho, antum datang lebih dahulu ya antum datang di shop yang
utama. Tapi kalau antum datangnya terakhir, jadi maka antum ada di spot yang paling belakang. Jadi tidak boleh ada orang yang membangun bangunan, Bang Ridho. Maka kalau kita nonton film Omar, itu Umar bin Khattab itu menghancurkan dengan tangannya sendiri. Ada seseorang yang membuat bangunan. Lapaknya itu udah bukan tenda lagi, dibuat permanen. Umar bin Khattab langsung mengambil palu kemudian menghancurkan dengan tangannya sendiri. Tidak boleh kayak seperti ini ada di pasar kami. Coba Bang Ridho. Dari sini kita bisa lihat bahwa pasar seperti ini tuh biasanya pasar apa sih kalau di Indonesia? Pasar tumpah, Bang Ridho. Iya, pasar-pasar. Pasar tumpah. Pasar tumpah. Nah, bentuk pasar tumpah seperti ini, Bang Ridho. Kalau kita baca ya, aneh 3 hari ini baca tentang Aswaqul Arab, tentang pasar-pasar orang Arab zaman dahulu sebelum Islam datang. Mereka pasarnya rata-rata pasar tumpah, Bang Ridho. Di Indonesia itu ada pasar Senen, Selasa ada nggak? Selasa nggak ada ya. Pasar Kemis. Pasar Rebo, Pasar Kemis. pasar Kemis, pasar Jumat ada nggak? Pasar Jumat ada ya. Pasar Jumat ada, pasar Minggu ada. Pasar Sabtu nggak ada, libur kayak. Cuti dulu. Iya. Itu pasar-pasar itu pasar yang memang adanya di hari itu saja ramenya. Itu mirip dengan pasar-pasar yang dibangun oleh orang-orang Arab sebelum Islam. Nah, makanya ada pasar Ukaz, ada pasar Majanan, orang-orang Quraisy, ada pasar di Yaman, aneh lupa, ada pasar nama yang lain lagi. Itu ada sekitar 13 sampai 16 pasar yang mereka buka, Bang Ridho, tergantung bulan. Tergantung bulannya, Ustaz. Iya, contoh di bulan haji itu ada pasar Ukaz, adanya di Mekah. Di Mekah. Nanti di bulan yang lainnya ada di Yaman. Masya Nah, nanti di bulan yang lainnya dia ada di Dumatul Jandal, naik ke atas mau dekat Syam. Nanti ada lagi dekat Madinah, pasar yang lain lagi. Namanya beda-beda, dan itu pasar-pasar itu adalah pasar-pasar yang kaget tapi ada waktunya, Bang Ridho. Nggak mungkin ada orang buat lapak langsung di sana. Dia. Jadi seperti itu, Bang Ridho tuh. Jadi kalau bahasa kita apa? Apa namanya? Fair ya. Seperti Jakarta Fair gitu ya. Karena setiap Jakarta Fair bulan apa gitu ya? Bulan apa begitu. Seperti gitu nanti. Nah, di situ perdagangan macam-macam. Ada yang jualan puisi mereka, sastra mereka, segala macam di sana. Dan Rasulullah waktu sudah menjadi nabi, Rasulullah mengatakan, aku tidak melarang pasar Ukaz tetap berjalan. Nah, para sahabat dulu ragu tuh. Setelah Islam menaklukkan Mekah, dia itu umat Islam tuh ragu untuk mengadakan pasar Ukaz lagi, sampai Allah turunkan sebuah ayat bahwa boleh berniaga saat orang-orang berhaji. Jadi boleh, yang dagang-dagang, yang naik haji, boleh, nggak jadi masalah. Nah, dari sini akhirnya Bang Ridho tuh orang Islam yang habis panen punya punya komoditi yang bisa dipasarkan, Bang Ridho itu ya, dipasarkan di Madinah, di pasarnya Nabi, itu akhirnya luar biasa, membuat perputaran uang yang tadinya ada di Yahudi itu akhirnya pindah di umat Islam, sehingga ini menakutkan mereka. Dan kalau kita bicara pasar, Bang Ridho, akhirnya orang-orang menjadi memiliki harta. Sehingga Rasulullah kemudian memotivasi mereka untuk bersedekah. Sehingga orang-orang menjadi bisa berzakat. Bang Ridho, di zaman Rasulullah hidup itu ya, pemasukan negara, kas negara itu pemasukannya ada 5. Ini yang umum dikabarkan oleh para ulama muamalah. Yang pertama adalah kharaj. Itu pajak tanah, Bang Ridho. Pajak tanah. Yang kedua zakat. Zakat tuh wajib. Antum setahun sudah masuk nisabnya bayar. Itu jadi kas negara. Yang ketiga khumus. Iya, khumus. Nah, perang, umat Islam dapat ghanimah, 1/5-nya disetorkan ke negara.
Ada bagian negara. Ada bagian negara seperlimanya. Dulu di zaman sebelum Rasulullah itu diutus, ghanimah itu tidak boleh diambil oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah. Hanya saat Rasulullah dan umatnya berjihad, maka Allah menghalalkan ghanimah. Dulu kalau berperang dan menang, ghanimahnya itu dikumpulkan di lapangan, kemudian Allah mengirimkan api putih, kemudian hilang itu lenyap. Tanda Allah menerima sedekah mereka. Sekarang ghanimahnya silakan dikembalikan. Makanya banyak orang-orang, contohnya dia seperti sahabat Rasul yang tiba-tiba kaya setelah pulang perang gitu ya. Itu setiap orang yang dibunuh oleh dia di medan perang, maka yang ada di dalam tubuhnya, yang menempel di badannya, yang dibawa oleh dia, yang ada di tendanya, itu jadi milik dia. Setiap orang yang dibunuh satu Iya, orang. dia. Jadi milik dia. Bahkan kalau dia membawa istrinya menjadi tawanan. Dia jadi tawanan. Nah, tawanan nanti kita bahas di perang Badar, Bang Ridho. Tawanan orang Islam itu masya Allah. Orang Islam itu kalau naruh tawanan di mana, Bang Ridho? Bukan di penjara, di masjid. Di masjid. Iya, diikatnya di masjid. Masya Allah. Makanan tawanan itu harus lebih bagus daripada makanan yang ngejaga tawanannya. Harus lebih bagus. Harus lebih bagus. Ya Allah, luar biasa. Dianjurkan lebih baik. Jadi kalau Bang Sarip minumnya air mineral, dia jus lah, gitu. Jus. Jus mangga. Karena dianggapnya tawanan itu adalah tamu yang harus dihormati. Makanya banyak orang-orang yang menjadi tawanan itu akhirnya masuk ke dalam Islam, masya Allah. Itu mereka kan banyak orang skeptis dengan Islam karena mereka belum kenal saja kan, gitu kan. Beda lah dengan perlakuan negara adidaya di sana yang kemudian menangkap orang-orang kemudian menyiksanya di penjara Guantanamo gitu ya, kan kita sudah lihat segala macam, disiksa habis-habisan. Oh, boleh disiksa kafir? Nggak boleh itu. Ditaruhnya di masjid ditaruhnya. Ini ya. Nah, jadi ini ya. Yang selanjutnya Bang Ridho, yang penghasilan Rasulullah yang lainnya adalah dia jizyah. Apa itu jizyah? Jizyah adalah pajak bagi orang-orang yang non muslim yang mau dilindungi oleh umat Islam. Ini Bang Ridho ya, jizyah itu, upeti itu harus diambil walaupun orang itu dalam kondisi susah Bang Ridho. Dia ada orang ya susah nih, kalau sudah senjatanya ente harus bayar pajak, ya bayar pajak jizyah. Iya, karena hidup ente kita yang jamin, keamanannya kita yang jaga segala macam. Jizyah. Iya, nah luar biasa tuh Bang Ridho. Nah itu pemasukan Rasulullah. Kas negara. Ada lagi warisan Bang Ridho. Warisan misalnya ada seorang yang meninggal tanpa memiliki ahli waris, maka warisnya diambil oleh negara yang mengelola. Nah itu Bang Ridho ya, itu kekayaan umat Islam. Ya, dan luar biasa umat Islam itu. Untuk bayangkan di tahun kedua Hijriah sampai Rasulullah meninggal itu ada 40 sampai 50 perang yang Rasulullah jalankan, dan perang itu Bang Ridho itu adalah sesuatu yang bakal memangkas kas negara, menghabiskan kas negara. Nah Israel itu ngangkat bendera kuning, bendera putih itu ya, tanda mereka kalah karena udah habis-habisan mereka. Dia udah habis-habisan mereka perang, udah hancurkan segala macam gitu kan. Udah habis-habisan mereka. Mereka butuh bantuan dari luar, dari bosnya lagi enggak? Iya benar. Dari bosnya lagi, butuh bantuan dana lagi. Tapi selama Rasulullah dan para sahabatnya berperang, itu kas negara, ekonomi di Madinah stabil. Itu tanda Rasulullah itu cerdas dalam mengolah keuangan negara. Dia setiap Rasulullah menguasai satu daerah, Rasulullah bagi-bagi hartanya agar kekayaan tidak terpusat pada satu golongan. Setiap mujahidin mendapatkan jatah tanah hasil tempat yang diduduki atau ditakluki. Luar biasa kan? Nah, yang paling hebat itu tanah Khaybar, luas. Tanah Khaybar. Ini bagi-bagi. Yang lebih luas lagi tanah di Persia. Pengen dibagi-bagi kata Umar jangan.
Ini jadi wakaf buat anak cucu kita. Wah, Masya Allah. salah satu kekuatan umat Islam yang selanjutnya dari sisi ekonomi adalah wakaf, Bang Ridho. Tadi zakat ya, Zakat. wakaf. Masjid Kuba, Masjid Nabawi itu adalah tanah-tanah wakaf. Iya, tanah-tanah wakaf. Dan wakafnya adalah wakaf produktif. Iya. Tadi siang Anda coba cari artikel tentang wakaf. Itu kita kaget ya. Dia. Jadi kekayaan kalau di Singapura itu dia punya MUI, Bang Ridho. Punya MUI. Dan jumlah penduduk muslim di Singapura sedikit. Tapi kekayaan MUI Singapura itu Indonesia nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Kenapa demikian? Karena MUI di Singapura dia itu mewajibkan setiap umat Islam untuk bersedekah, mewakafkan uangnya itu setiap bulan kalau dapat gaji $1. Masya Allah. Makanya di Singapura itu anak-anak muslim itu gratis sekolahnya. Karena wakafnya wakaf Produktif. produktif. Nah dia. Jadi kalau bang kita nih kumpul nih, setiap kita gajian kita 100.000, dari 100.000 itu kita puterin buat usaha, enggak? Dia buat usaha. Usahanya buat siapa? Untungnya buat umat. Tapi yang mengelolanya juga berhak Mendapatkan. Itu luar biasa. Lama-lama luas itu usahanya. Ya. Nah ini akhirnya Bang Ridho pasar Manakhah ini jadi salah satu pasar rujukan tata cara berdagangnya, sampai kemudian di masa Umar bin Khattab muncullah pasar-pasar Islam yang lain, ada di Basrah, ada di segala penjuru daerah yang Islam ada di sana. Aturan mainnya hampir sama, Bang Ridho. Tidak boleh ada riba, tidak boleh ada penipuan di sana, kecurangan segala macam. Jadi ya tidak boleh. Tapi pada akhirnya ada ulama yang mengatakan bahwa akhirnya dibangun juga lapak-lapak juga, Bang Ridho, di sana. Lapak-lapak juga karena kondisi satu dan yang lain hal akhirnya. Allah alam bisa, Bang Ridho, mungkin itu ya sebagai pengantar ya. Masya Allah. Sebagai pengantar dulu nih. Iya, Ustadz, pengantar dulu lah. Masya Allah, luar biasa. Dan luar biasa Ustadz. Hal yang baru lagi nih kita ketemu di salah satu bab sirah yang kita bahas hari ini adalah tentang pasar. Yang dimana yang seperti saya bilang tadi Ustadz, saya sendiri susah cari referensinya dari mana. Saya sendiri susah mencari referensinya dari berulang-ulang dari buku dari Al-Mubarakfuri saya buka, dan dari YouTube juga saya cari referensi itu susah banget. Iya. Dan alhamdulillah di sini nih teman-teman dapat ilmu yang luar biasa bermanfaat yang jarang orang kupas gitu. Dan di sini kita tahu Ustadz, bahwa Rasulullah terkenal dengan fatonahnya yang luar biasa. Cerdas. Pengelolaan keuangan dan pengelolaan bisa melihat kondisi pasarnya tadi Ustadz. Nah, namun yang menjadi pertanyaan nih Ustadz, kenapa pada saat umat muslim yang ada kenapa orang Yahudi yang menguasai pasar, kenapa tidak asli orang Arab itu sendiri Ustadz? Iya. Karena orang Arab Madinah dia tidak terampil berdagang, tapi mereka terampil bertani, bercocok tanam. Setelah orang Muhajirin datang, Rasulullah mengumpulkan para sahabat yang mahir berdagang, seperti Abdurrahman bin Auf, dia seperti Utsman, agar mereka diminta untuk menguasai perekonomian yang ada di Madinah pada saat itu. Utsman bin Affan itu nggak lama, Bang Ridho. Akhirnya menjadi kaya raya lagi, padahal hartanya sudah ditinggalkan di sana. Menjadi kaya raya lagi di Madinah karena kepiawaiannya dalam berdagang. Dia kepiawaiannya dalam berdagang. Nah, subhanallah, Bang Ridho ya. Utsman bin Affan ini suatu ketika umat Islam itu sangat membutuhkan air karena kondisinya sedang kekeringan. Ada satu sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi, namanya sumur rumah. Jadi sumurnya sekarang masih ada, antum googling masih ada lah. Nah, dulu sumurnya terbuka, sekarang sumurnya ditutup, dipagerin. Kenapa? Biasanya orang-orang yang imannya cetek biasanya ngambil itu tuh. Jadi macam-macam akhirnya, jadi buat jimat segala macam gitu ya, tuh sumur ya. Padahal airnya air biasa saja gitu. Biasa. Dia Rasulullah kemudian melihat ini pada kemana katanya. Rasulullah, kami kekurangan air, kami harus ngambil air di sumur punya orang Yahudi itu dan kami harus bayar. Rasulullah kayak begitu geram juga Rasulullah tuh.
Maka kata Rasulullah, barang siapa yang bisa membeli sumur itu, maka surga jaminannya. Wah, tuh, surga jaminannya. Karena apa? Jelas surga Bang Ridho lah. Itu jadi wakaf jariah. Jadi wakaf jariah. Akhirnya Utsman samperin itu orang Yahudi tadi. Ini saya belilah. Dia kata orang Yahudi tadi, oh janganlah, jangan dibeli katanya gitu. Gimana kalau kita setengah-setengah? Jadi hari ini Senin saya, Selasa kamu. Bayarnya setengah aja, belinya setengah aja. Oh siap. Dibayar tuh sama Utsman. Tuh kalau nggak salah aneh hitung tuh ya. Aduh aneh lupa ya. Itu sampai sekitar 6 miliar itu. Miliar Ustaz. Ya maksudnya 6 miliar kalau diuangkan sekarang. Iya, Sekian diuangkan dirham sekarang. gitu, sekian dirham gitu ya. Dan dia itu Utsman bilang, sahabat-sahabatku, kalau giliran jatah buat kita, ambil airnya buat 2 hari. Nah, akhirnya orang Arab tadi kan tekor, Iya. nggak ada pemasukan. Orang Yahudi Akhirnya, tadi iya, orang Yahudi tadi kan tekor ya, akhirnya nggak ada pemasukan. Akhirnya apa? Akhirnya dijual sepenuhnya. Nah, itu luar biasa. Kata Utsman, ini aku wakafkan. Diwakafkan. Ada juga para sahabat seperti Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab itu datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya kebun bagus di Khaybar. Apa yang bisa saya lakukan? Maka kata Rasulullah, tahan pokoknya, bagikan hasilnya. Tahan pokoknya, bagikan hasilnya. Maksudnya diwakafkan kata Rasulullah. Pokoknya ente tahan tanahnya, biar suruh ada orang yang ngerawat dia. Tapi nanti kalau sudah panen, yang rawat dan hasilnya silakan bagi-bagi kepada fakir miskin. Semangat para sahabat, gaya hidup para sahabat dulu Bang Ridho ya. Gaya hidupnya ada gaya hidup memberi. Jadi ya, gaya hidup memberi. Maka kalau kita ingin punya loncatan ekonomi yang dahsyat, sebenarnya syaratnya bukan mengumpulkan harta Bang Ridho. Tapi syaratnya adalah membagikan harta. Membagikan harta. Membagikan harta. Yang dibagikan harta kita adalah yang wajib saja, yang zakat. Kemudian kalau ada yang lebih, kita coba berdayakan dengan wakaf. Baru sedekah atau infak. Ini wakaf. Wakafnya yang produktif Bang Ridho. Nah, jadi akhirnya orang-orang muhajirin yang mereka pandai berdagang itu akhirnya berhasil menyalip orang-orang Yahudi dari sisi kekayaan. Antum bayangkan ya Yahudi ya, sudah kehilangan pamor kekuasaan, dia kemudian pamor ekonomi, mereka terpecah belah segala macam, ruginya berkali-kali. Maka ngalahin orang Yahudi, salah satu caranya hancurkan ekonominya. Nah, hari ini orang Islam masih belum kompak memang. Masih hitung-hitungan 200-300 perak lebih mahal daripada di sana gitu ya. Iya. 1000 perak lebih mahal dari sana. Kita masih hitung-hitungan di sana. Nah, itu kita amat prihatin lah, amat prihatin. Ini ya. Nah Bang Ridho ya, kalau kita geser lagi ke sejarah Indonesia, ada satu organisasi yang lebih tua daripada Budi Utomo ya. Berdirinya Budi Utomo kan jadi tonggak apa tuh? Kebangkitan Nasional ya. Iya. Nah, padahal ada organisasi yang menuntut kemerdekaan Indonesia lebih tua daripada Budi Utomo, yaitu Sarekat Dagang Islam. Yang didirikan oleh Haji Samanhudi dan HOS Cokro Aminoto. Apa Bang Ridho? Dia berjuang melalui jalan ekonomi agar Indonesia merdeka. Yang kedua, dia ingin menghancurkan dominasi perdagangan ras kedua yang dilindungi oleh Belanda. Jadi dulu Bang Ridho, itu orang Indonesia itu sudah diklasifikasi Bang Ridho. Kelas pertama itu orang Belanda. Kelas kedua yang mau menyokong Belanda. Itu kelasnya ras kulit kuning Bang Ridho. Wah, ada ras-ras gitu Iya, kulit kuning. Kalau Belanda kan kulit merah. Kulit kuning, lihatlah kulit kuning. Dia. Jadi dominasi perdagangan Cina pada saat itu luar biasa. Baru kemudian orang yang mau terpelajar, dan lebih banyak akhirnya tidak terpelajar, akhirnya jadi susah dan sengsara. Haji Samanhudi dan Cokro Aminoto akhirnya membentuk Sarekat Dagang Islam. Salah satu tujuannya tadi agar dominasi perdagangan dari etnis Cina zaman dahulu itu bisa dikalahkan.
Iya, itu salah satu ya Bang Ridho. Dan itu membuat ketakutan yang luar biasa dari Belanda karena disokong Bang Ridho. Jadi sebenarnya Bang Ridho ya, jadi kalau kita mengkaji agak lebih dalam lagi bahwa pendidikan itu pintar atau bodoh itu ada istilah sistematis. Nah, zaman saya dulu waktu kuliah ada orang bodoh bisa disistematis. Kayak dulu ada sekolah rakyat gitu kan ya. Iya. Bagi orang-orang yang bukan pejabat segala macam ya mereka sekolah rakyat saja. Asal bisa baca dan tulis saja. Dia sekolah rakyat, SR. Itu pembodohan sistematis. Pemiskinan sistematis juga ada, jadi ya, pemiskinan sistematis. Maka Syarikat Dagang Islam itu memperjuangkan hal tersebut. Kayaknya bagus nih dibahas hari Ahad ya, Bang Rama ya. Teman-teman dari JKDN ya. Apa? JKDN ya? Yang bahas buku-buku itu biasanya teman-teman dari KLI ya. Oh, itu mereka kan pakar-pakar sejarah ya. Kayaknya ngebahas tentang Syarikat Dagang Islam, cakep itu. Jadi ya, sampai akhirnya Syarikat Dagang Islam disusupi kan oleh komunis akhirnya. Jadi ya menjadi SI merah dan SI putih. Jadi ya dibuat berpecah belah akhirnya. Jadi ekonomi nggak boleh dikesampingkan Marido dalam rangka kebangkitan umat. Jadi nggak boleh pincang. Udah banyak nih orang soleh di masjid, udah cakep itu. Tinggal orang solehnya mau berukhuwah nggak? Akhirnya cingkrang sedikit ribut kita. Iya benar. Jenggot dikit ribut kita. Beda cara sedekap aja berantem. Gitu gimana mau ukhuwahnya gitu kan? Iya, kunut nggak boleh jadi imam. Iya. Jadi Beda kunut. iya, jadi luar biasa kan. Nah, gimana mau jadi saudara dan berukhuwah orang hal-hal yang sifatnya khilafiyah bukan hal yang prinsip saja sudah gampang dikomporin. Gimana memperhatikan masalah ekonomi? Ya itu kan artinya kita memang di apa namanya dari sisi pendidikan kita emang sistematis untuk dikebiri di sana. Dikebiri Ustadz ya? Nah, dikebiri kita emang nggak bisa apa-apa kita dikebiri. Kemudian dari sisi hukum ya gak? Konstitusi. Jadi ya konstitusinya kan kalau tumpul ke atas tajam ke bawah kan siapa yang mau nggak akan ada yang namanya stabilitas keamanan yang seperti itu. Pasti ada keresahan di mana-mana. Jadi gitu. Ini Rasulullah luar biasa. Nanti kita masuk perang Badar Bang Ridho kita baru tahu ada Quwatul Askari. Bahwa Rasulullah itu membentuk dia resimen untuk bisa menahan dari gempuran musuh. Jadi jangan dikira bangun negara nggak memikirkan itu. Jadi nggak memikirkan itu gitu. Jadi kalau ada orang Palestina kemudian ada satu kelompok bersenjata mereka menuntut kemerdekaan, itu nggak boleh dibentuk. Itu yang mau berjuang siapa? Dia, iya harus ada itu. Jangan mau kita dikerdilkan sama orang-orang yang otaknya cetek gitu kan ya, otaknya cetek, yang cuman taunya gitu doang. Jadi gitu doang. Nah, sekarang udah mulai banyak nih dan harus kita bisa jawab tuh syubhat-syubhat seperti itu. Dan itu perkara yang mudah buat kita. Kita balik-balikin lagi aja nanti. Wallah alam bisa pengilmu dari itu ya. Masya Allah luar biasa ini. Ilmu yang bermanfaat banget ini Ustadz. Maksudnya dari sisi sejarah, dari sisi sirah kita baru tahu hal-hal yang seperti ini Ustadz. Nah bagi teman-teman yang ada di virtual Zoom atau bagi teman-teman yang ada di YouTube Anaboy Media atau bagi teman-teman yang langsung datang ke Basecamp Anaboy Media, jika ada pertanyaan silahkan langsung ke kolom komentar atau di kolom chat, atau bagi teman-teman yang hadir langsung silahkan bertanya secara langsung ya Ustadz ya. Masya Allah. Tidak? Oke ada yang bertanya langsung nih Ustadz. Masya Allah. Enggak. Sudah dikirim Bang Rama? Udah? Oh raise hand. Oh bukan di kolom ini ya, di chat ya. Oke baik.
Nah sebelum ke pertanyaan yang ada di Virtual Zoom YouTube atau teman-teman, saya juga ingin bertanya nih Ustadz. Ya. Tadi kan Ustadz katakan bahwa perlakuan dari pasar Yahudi itu sendiri Ya. kepada sesama mereka itu tidak membebankan yang namanya riba. Oh iya. Tapi kepada Muslim Iya. kena riba gitu. Iya. Nah setelah ada pasar Rasulullah, apakah perlakuan itu juga sama? Maksudnya ke Yahudi Rasul beratkan istilahnya. Tapi ke pasar sesama Muslim Rasul nggak beratkan gitu. Apakah itu ada Ustaz? Enggak, Islam itu sistem ekonominya adil kepada siapapun. Pak Adil Ridho. ke siapapun. Iya, kepada siapapun Islam itu adil. Dia selama dia tidak barangnya itu tidak rusak, jujur, maka itu perdagangan sesuai dengan syariat Islam. Makanya kita jangan sampai nih ya, antum pelaku-pelaku bisnis online ya. Dia ketika antum jual barang di online, antum kalah dengan yang non muslim, mereka lebih jujur, produknya lebih bagus. Nah kita jual kecap lagi akhirnya, dianggap kita paling bagus, paling oke, nggak taunya kita kusut barang-barang yang dijual. Ya Jadi, itu kan namanya nipu. Maka Rasulullah bukan golonganku. Nah kita buat toko, itu dia. Terus di kuotanya, di notanya dibilang rusak tidak ditanggung, gitu kan ya. Jadi kalau mereka berjualan, kita rusak boleh dibayar, balikin lagi. Gitu kan ya, luar biasa mereka itu. Dia sehingga kita itu sistem Islam yang mereka adopsi luar biasa. Nah bedanya kafilah, mereka mengumpulkan kekayaan. Kalau kita sudah kaya berusaha untuk membagikan kekayaan itu. Di dalam Islam itu tamsilnya jelas, ada korun. Lu kalau mau ngumpulin kekayaan lu lihat korun. Matinya lu ditimbun sama kekayaan lu sendiri, gitu bahasanya tuh. Dia makanya itu kalau kita baca kisah Nabi Musa yang bertarung dengan Firaun, Qarun dan Haman itu, lihat tuh. Dia kekuasaan buat diri ente sendiri hancur, kekayaan buat ente sendiri hancur. Dia kedidayaan, kehebatan, infrastruktur ente buat sendiri hancur sendiri. Dia lihat begitu Pak Ridho. Apalagi kisah Qabil dan Habil. Masya Allah. Dua-duanya entrepreneur ya. Qabil dan Habil ada yang kerja nggak sama orang? Nggak ada. Yang satu peternak, satu lagi petani. Dia. Tapi Qabil gimana? Qabil dia bilang, saya udah capek-capek jadi petani, masa hasilnya buat orang lain? Orang lain makasih aja yang jelek. Iya benar. Kata Habil gimana? Ya enggak lah, yang baik ya buat Allah lah, masa buat saya. Nih, itu akhirnya apa? Diterima Habil itu. Qabil nggak diterima. Itu pelajaran besar buat kita Jadi kalau kita ingin memberikan pada Allah, ya berikanlah yang terbaik. Justru kita bakal makmur. Ini ekonomi Islam dan kapitalis ya. Antum melihat Qabil dan Habil itu antara kapitalis dan Islam itu. Itu gambaran zaman dulu. Antum melihat Qarun itu bukan kapitalis lagi kalau Qarun itu. Udah kapitalis. Menyengsarakan lagi dia tuh. Luar biasa. Jadi antum kalau membaca Al-Quran itu coba tabrakan dengan zaman. Jangan hanya sekedar kisahnya begini loh gitu ya. Kisahnya begini. Itu kan tamsil-tamsil yang Allah berikan. Allah tuh punya laut. Gak bisa laut itu semua dimiliki oleh Firaun. Gak bisa. Laut itu gak bisa dikendalikan oleh Firaun kan. Sungai gak bisa dikendalikan oleh Firaun. Makanya tiba-tiba sungainya berubah menjadi merah darah. Siapa yang bisa mengendalikan tuh sungai? Katanya kamu berkuasa. Sekarang sungainya berubah jadi warna merah. Nggak bisa kamu. Seperti Namrud kan. Aku katanya Tuhan, kata Namrud. Kata Nabi Ibrahim, kalau ente Tuhan, tolong dong pindahin matahari terbit dari tempat terbenamnya, terbenam dari tempat terbitnya. Puyeng kepala dia langsung. Diketawain kan sama menteri-menterinya. Berarti ente bukan Tuhan, kata gitu. Kalau nggak bisa mindahin matahari dari tempat terbit, itu cerdasnya luar biasa tuh. Skakmat langsung. Jadi orang-orang yang kaya itu sadarlah bahwa itu kekayaan bukan milik kita. Nggak akan kita bawa mati itu besok. Nah, buat kita juga ini motivasi kalau kita besok menjadi orang yang ghani, yang kaya gitu ya. Amin ya Allah. Jadi ya itu jangan harta itu buat diri kita sendiri. Jadi ya. Dan antum juga jangan pikiran ya Allah umat Islam kan harus tawadu segala macam, jadi nggak gila dengan harta. Yang nggak boleh itu antum nggak gila dengan harta, itu nggak boleh. Gila dengan harta antum nggak boleh. Tapi kalau hartanya buat kebaikan silakan. Allah alam bisawab.
Masya Allah luar biasa. Dari teman-teman ada di Zoom? Dari YouTube sudah ada Bang Rama? Belum. Nah dari teman-teman secara, waduh langsung nih Bang Amar. Sudah dipersiapkan jauh-jauh hari nih saya. Fadol Bang Amar. Lanjut Bang Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terkait dengan pasar ya. Tadi dijelaskan bahwa Rasul itu tidak suka mencampurkan barang yang buruk dengan yang baik ya dalam suatu tempat. Di zaman itu ada, maksudnya kalau barang bekas itu dijelaskan lebih detail lagi nggak? Gimana harus kita menjual barang bekas? Kan barang bekas kan otomatis isinya jelek-jelek semua dan tingkat kejelekannya itu kadang berbeda-beda kan. Itu gimana Rasul di zaman itu menjelaskan secara rinci menjual barang-barang bekas. Terus yang kedua berhubungan dengan menyikapi apa yang kita kerja, kita menghasilkan sesuatu, bagaimana menyikapi, apakah kita benar-benar nggak boleh menikmati apa yang kita udah kerjakan. Soalnya menurut saya pribadi, apa ya jeripaya yang sudah kita lakukan itu, dengan kita menikmati itu bagian bersyukur kita atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Mungkin dua itu aja. Gimana salah satunya itu yang menghadapi kekayaan lah. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, mari dok. Mana Bang Rama? Langsung. Oh dari Zoom bertanya langsung atau di chat? Oh diketik ya. Ya Nanti udah, aja ya. dijawab dulu Ustaz. Baik, Bang Amar nih mantap pertanyaannya ya. Luar biasa, dalam Ustaz ya. Yang pertama, jual beli barang bekas ya Bang Amar ya. Jangan bekas. Nih ya, kalau memberi jangan yang bekas ya. Dia kobil habil antum ya. Kalau membeli antum jangan kayak kobil koret ya Bang Rama ya. Iya, medit jadi antum pelit segala macam, dan kayak kobil jadilah habil dia kalau untuk memberi. Tapi kalau antum jual beli barang bekas, asal antum beritahu bahwa ini barang bekas, itu selesai. Kemudian barang bekasnya antum kasih tahu kerusakannya berapa. Jangan antum kemudian jual handphone bilangnya ini barang bekas, cuma 3 bulan lagi udah antum udah tahu tuh IC-nya bakal jebol enggak. Iya, itu dikadalin lagi kan kayak begitu. Nah, itu dia, itu nggak ada berkahnya sama sekali. Umat Islam itu kalau dagang itu bukan hanya buat kekayaan, tapi mencari berkahnya. Jadi mencari berkah. Kan kita nggak tahu ya orang yang mau ngebeli handphone kita itu nabungnya udah kayak apa. Akhirnya kita kadalin kan gitu kan. Kita kadalin itu. Sakitnya kan luar biasa itu. Dia cuma tertawa di atas penderitaan orang, lain keberkahnya itu hilang. Ya Allah. Dan dia keberkahnya itu hilang. Kasih tahu kalau antum itu barang refurbish. Dan dia kasih tahu kalau itu barang bekas, hasil cloning segala macam. Cloning ya namanya. Iya. Apa kanibal ya, hasil kanibal. Kasih tahu lah, kan sekarang barang elektronik begitu. Kasih tahu kalau itu barang kanibal segala macam. Jangan kemudian kita tutup-tutupi biar mendapatkan untung yang besar. Nanti ada di satu titik antum kayak korun. Hancur itu. Nah, jadi kalau di dalam Islam kalau ingin jual beli kasih tahu tuh barangnya. Ini emang barang bekas. Robeknya di sini emang. Mau beli enggak gitu. Harganya segini. Jadi ya jangan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya gitu ya. Jadi enggak seperti itu. Jadi orang-orang yang tadinya butuh barang bekas itu nggak jadi karena sering ditipu dan dikadalin, akhirnya dia ngambil kredit motor akhirnya yang ada ribanya nantinya gitu. Jadi pusing kita ngarahin mereka ke situ akhirnya. Nauzubillah min dzalik gitu deh. Yang kedua ya Pak Amar ya. Mudah-mudahan jelas ya. Jadi ya. Yang kedua barang bekas nih ya. Nih sekali lagi ya. Misalnya aku kajian ada bencana ngumpulin pakaian bekas ya, besok pakaian layak pakai ya, jangan pakaian bekas ya. Kalau bekas sudah robek-robek, ya Allah, antum pakai sendiri juga nggak mau, antum pakai layak pakai lah gitu. Antum punya 6 pakaian, 2 kasih lah yang bagus-bagus gitu ya, yang masih bagus-bagus antum kasih. Atau kalau robek antum jahit dulu biar kemudian kelihatan bagus. Terus kalau mau ngasihin jangan pas baunya bau lama, bau debu ya. Antum laundry dulu ngasihin orang itu udah dalam bentuk bagus gitu. Itu sedekahnya maksimal gitu loh. Kalau ngumpulin jadi
teman-teman yang kumpulin dari kui kajian atau sedekah tuh nggak langsung pilek dan sakit besoknya gara-gara debu yang ada di lemari udah berabad-abad gitu kan ya. Jadi gitu, itu nggak kepake yang seperti itu. Bener deh di tempat-tempat bencana itu nggak kepake yang seperti itu. Banyak dibuang ya Ustaz. Banyak dibuang akhirnya gitu. Jadi ada yang seperti keset akhirnya, Allah ya Robbi. Jadi pakai perasaan lah. Ukurannya kita sendiri, kita mau nggak pakai kalau kayak begitu. Dia pakai itu. Kemudian yang kedua, boleh nggak kita menikmati hasil jerih payah kita sendiri? Boleh. Nggak ada dilarang ya di dalam Islam. Yang tidak boleh bermegah ya, bermegah-megah, gegayaan gitu ya, gegayaan. Bermegah-megah apa sih? Biasanya memaksakan diri dari yang seharusnya dia tidak sanggup. Jadi bermegah-megah. Dia sanggupnya masih beli Innova, dia paksaan di Alphard. Akhirnya ngutang lah ya. Jadi bermegah-megah. Iya, bermegah-megah. Padahal tujuan utamanya kan yang penting bisa jalan kan ya, itu mobil bisa jalan. Jadi tergantung boleh lah intinya. Jadi ya untuk kemudian menikmati hasil jerih payah kita sendiri. Asal jangan dilupakan kewajiban-kewajiban kita, zakat kita. Jadi kalau Bang Ridho bajunya bagus-bagus segala macam nggak apa-apa emang duit dia gitu ya. Nah, cuman kalau antum sudah masuk ke bab yang lain itu antum diminta untuk memantaskan diri. Contoh nih ya, kalau Amar ada di lingkungan yang masyarakat yang pakainya bagus-bagus, ya antum pantaskan diri lah seperti mereka gitu ya. Tapi antum jangan pakai pakaian bagus itu di tengah orang-orang yang memiliki keterbatasan, karena itu akan menimbulkan rasa sakit hati gitu dia. Jadi kita pintar-pintar tuh menempatkan posisi. Jadi ya, jangan mentang-mentang Ridho banyak duitnya gitu ya. Amin ya Allah. Datang ke kampung-kampung yang membutuhkan bantuan perlente gitu ya. Itunya banyak batu cincinnya. Kalau sholat gini. Ya Allah. Wah, jadi gitu. Jangan gitulah gitu ya. Kayak sholatnya udah beda Ustaz ya. Udah kayak gini Bang, pamer gini. Sampai Astagfirullahaladzim. Iya. Kadang-kadang kan kita suka gitu. Teman kita nggak nanya handphone baru, kita suka bilang handphone aneh baru nih. Siapa yang nanya gitu. Terus siapa yang nanya lo gitu. Gitu biasa aja lah. Kalau bisa silakan. Silakan ada yang dari Telegram enggak. Yang dari WA aja coba dikirim ke WA aja, jangan Telegram. Oke. Telegram di handphone yang beda gitu Bang Rahman. Iya. Sabar Mar, ini dulu Mar, ente sabar. Iya, sabar Bang Amar. Jadi luar biasa ya Ustadz ya. Dalam hal pasar pun itu strategi dari Rasul itu juga luar biasa. Oh iya, untuk belajar. Nanti Ustadz Ruslan lah luar biasa kita belajar Ustadz. Aneh banyak dengar kajian Ustadz Ruslan dari sisi muamalah ya. Iya benar Ustadz. Banyak lah pencerahan ya. Dan ini bisa jadi referensi juga nih bagi kita Ustadz ya. Para pedagang, apalagi sekarang pemuda itu banyak yang berdagangnya di online nih Ustadz. Luar biasa. Pemuda itu bukan di pasar-pasar tradisional lagi, tapi udah main online. Saham. Nah Masya Allah. Saham. Besok tanya mau satu urusan Bitcoin ya. Kripto kemarin turun. Bener. Banyak orang stres kemarin, kripto harganya tinggal sedikit. Lagi longsor sekarang. Iya, banyak orang stres kemarin. Iya. Masya Allah luar biasa. Sudah Bang Syarif? Bang Syarif malah WhatsAppan sama Bang Rama dia. WhatsAppan. Coba di foto aja di Zoom itu. Kirim ke WA. Operatornya udah lama gak siaran jadi agak bingung. Iya, lagi udah jadi kaku sekarang nih. jangan dibalikin monitornya. Aduh. Ya Allah. Panjang pertanyaannya, Bang Syarif. Nih udah ada dikirim. Nah, Ustaz, pertanyaan dari Zoom dari Bu Fitri ya. Bu Fitri,
Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana praktek perdagangan yang bersifat ribawi selain yang kita kenal di perbankan yang ribawi? Nah yang kedua, ini ada 3 pertanyaan nih Ustadz. Yang kedua, gimana agar perdagangan yang kita lakukan bisa berkah dan mendapatkan keuntungan yang berkah? Dan yang ketiga, apakah dengan sedekah bisa membuat perdagangan kita berjalan lancar? Yang pertama, saya nggak ahli di sana ya. Iya. Jelas di dalam dagang itu kita tidak boleh goror ya. Ada hal yang ditutup-tutupi dalam berdagang itu. Curangan segala macam. Nggak boleh ada menipu. Kalau 1 bilang 1, 2 bilang 2. Kalau sekilo bilang sekilo, dia. Jadi seperti itu. Dan nilai tukarnya harus sama, itu dia. Jadi antum kalau beli beras dengan kualitas yang sama, harganya juga harus segitu. Jangan sampai antum menjatuhkan pasar. Itu yang biasanya terkenal dengan riba seperti itu, termasuk riba nanti di sana. Itu yang pertanyaan pertama. Mungkin ada sesi di MJWJ nanti ya, Ustadz siapa? Lupa nih. Ustadz Lutfi ya bisa menjawab untuk masalah ribawi fikih ya Ustadz. Fikih. Kemudian yang kedua terkait dengan apa, Pak Ridho? Gimana perdagangan yang kita lakukan agar bisa menjadi berkah dan mendapatkan keuntungan yang berkah? Kalau dagang itu niatnya ya. Jadi ya berawal dari niat. Niat antum untuk berdagang tuh dalam rangka apa? Jadi ya kalau dalam rangka untuk apa? Untuk menghidupi diri kita segala macam, itu niatnya juga sudah bagus. Niatnya sudah bagus. Agar kita tidak minta-minta kepada orang itu, niatnya juga sudah bagus. Tambahin lagi niat yang bagus lagi. Kalau nanti saya dagangnya maju, saya bisa memberikan nafkah buat yang lain. Bagus tuh dia. Dan kaidah yang keduanya, jangan sekali lagi curang dalam berdagang. Dalam berdagang. Kalau curang ya akan menghapuskan keberkahan. Keberkahan itu sendiri akan dihapuskan. Ya tadilah tamsilnya, antum lihat korun kayak gimana lah. Dia. Kemudian apakah sedekah itu bisa menyuburkan harta kita? Iya. Oh ya jelas lah. Sedekah itu salah satu cara cepat agar harta kita berlipat justru. Dia berlipat. Karena apa? Saat kita bersedekah pada orang lain merasa manfaatnya, orang lain akan mendoakan kita dan Allah akan melihat. Oh ternyata Bang Ridho dia sudah memberikan makan pada hamba saya, pada hambaku, kata Allah tadi ya. Oh hambaku 2 sekarang yang dikafalahi oleh Bang Ridho. Ada 3 sekarang. Kata Allah, saya percaya nih kalau makin banyak hambaku yang beliau urusi. Ini jadi banyak akhirnya. Ya seperti itu. Biasanya orang itu kalau diberi Bang Ridho, terutama yang membutuhkan, dia nggak ngelihat nominalnya. Berapapun diterima. Walaupun hanya sebungkus nasi ya. Sebungkus nasi Padang. Masya Allah. Apalagi sebungkus ayam crispy ya, Mas Arif ya. Mantap Mas. Langsung lapar kita ya. Alam bisab tadi. Nah tapi berkaitan tentang sedekah tadi nih Ustadz, ada yang mengatakan sedekah itu harus niatnya kepada Allah. Nah sedangkan tadi kalau seandainya kita bersedekah dengan niat ini Allah pasti ganti gitu, maksudnya saya bersedekah biar nanti harta saya makin meningkat gitu. Sedangkan niat yang sebenarnya ada sedekah kepada Allah, itu bagaimana Ustadz? Itu sedekahnya tetap sah, cuman level sedekahnya kurang. Sedekah sah tapi levelnya levelnya kurang. Levelnya masih transaksional. Saya ngasih segini, ngarepnya segini. Nah, kalau Nabi kalau sedekah nggak mengharapkan apa-apa. Yang penting Allah terima kan gitu ya. Antum lihat tuh Qabil dan Habil. Dia Habil nggak ngarepin diganti sama gajah kan? Diterima aja udah syukur. Gitu kan ya? Udah selesai itu. Memang begitu cara sedekah ke Allah nanti. Cuman peristiwa Qabil dan Habil itu dicatat sampai nanti kiamat itu akan selalu ada. Dan nama Habil tetap terkenang. Jadi pemuda yang baik itu dia. Seperti itu dia. Nah itu kalau antum mau sifatnya transaksional, kalau saya segini nanti diganti dengan 7 kali lipat, silakan, diperbolehkan. Cuman level antum baru segitu saja gitu. Belum sampai sedekahnya nggak mikirin apa-apa. Yang penting ya udah tuh. Iya. Sedekah buat kawan. Iya. Gitu. Lala bisa ya. Karena banyak banget ya Ustadz ketika orang yang
bersedekah dengan tujuan yang tadi gitu. Oh, ini Allah pasti ganti berapa kali Kecewa. lipat. Kecewa Kecewa pasti. nanti. Iya, antum jangan begitu. Jadi kalau antum sedekah minta untuk dibalas, antum siap-siap kecewa. Bener gitu. Karena dibalasnya bukan seperti antum WhatsApp kemudian cepat dibalas. Oh, WhatsApp ditahan dibalas saja. Lama balas kita kesel ya. Iya. Apalagi Bang Syarif. WhatsApp ke si dia gitu ya. Enggak dibalas-balas sih ya. Si dia maksudnya bosnya gitu. Andi Warsono suwe dia kan akhirnya. Masya Allah luar biasa. Oke, bagi teman-teman dari YouTube ada, Bang Rama sudah ada? Dari Zoom belum? Oke dari teman-teman yang ada, Bang Nanda mungkin sana Bang sudah. Syarif nih. Oke. Udah Bang Syarif. Udah ketebak nih Ustadz ya, Bang Amar, Bang Syarif. Persaingannya Syarif banyak pertanyaan dalam hidupnya dia. Assalamualaikum Ustadz. Gimana proses nego Usman ketika beli sumur Yahudi Pak? Ke itu poin-poinnya Ustadz. Pak harus digali biar detail masuk ke pokok persoalannya. Itu Usman. Kelebihan masing-masing ya. Kemarin nih ngobrol nongkrong sama abinya Amar nih. Beliau negosiator ulung, harus banyak belajar dari abinya tuh ya. Negosiator ulung tadi ya, dari abinya tuh ya. Emang negosiator itu, negosiasi itu ilmu sendiri ya, ilmu sendiri ya. Harus belajar itu antum di sana. Nah kalau Utsman negosiasinya ya, ini mau saya beli apa enggak gitu kan, nggak mau dibeli kan. Dan dia tahu orang Yahudi itu sedang butuh uang, butuh uang. Karena apa? Karena orang Muslim diminta untuk membayar saat mengambil 1-2 ember di sana. Artinya dia butuh uang. Dia butuh uang. Jadi gitu ya Bang Syarif ya. Itu intinya disitulah sumur rumah itu. Sumur rumah. Ya Allah bisa. Ada lagi? Insya Allah ada lagi nih Ustaz. Nah, kalau dari mantap. Bang Nanda. Padahal Bang Nanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izin mau nanya ini berhubungan sama pasar, mau nanya soal marketplace kayak Shopee, Tokopedia gitu Ustaz. Mengenai voucher belanja kayak cashback gitu Ustaz. Ya. Iya, terima Tep. kasih. Assalamualaikum Itu warahmatullahi masuk ke fikih ya? wabarakatuh. Iya, masuk ke fikih itu Ustaz. Iya. Tep, ada dua ini ya. Pertama kita bicara marketplace-nya dulu ya. Antum kalau lihat di YouTube tuh ada dua mazhab. Mazhab yang gak setuju dengan marketplace, ada mazhab yang setuju dengan marketplace. Nah, jadi kalau aneh antum tanya setujunya di mana Sat? Nah, kalau aneh setuju dengan marketplace itu boleh. Selama ilatnya, penyakit-penyakitnya kita hapus. Kan banyak sekarang pemain yang main curang ya. Iya. Curang ya, toko-toko yang curang ya. Cuman gak di-banned ya sama itunya ya, marketplace-nya. Ada yang di-banned, ada yang enggak kan itu. Iya, bisa. Di report. Di report. Kemudian yang kedua terkait dengan cashback, dengan voucher belanja gitu ya. Cashback itu kan diskon ya. Dia boleh-boleh saja kalau diskon ya. Dia gitu kan kalau cashback. Gimana Bang Amar? Cashback Gimana? seperti itu. Hah? Hanya itu. Oh boleh itu. Nggak jadi masalah itu mah. Dia nggak jadi masalah. Jadi itu mas strategi agar ramai. Jadi tidak jadi masalah. Jadi gitu. Tapi Maulana Bisab mungkin nanti untuk muamalah lah Ustaz Ruslan bisa jawab lebih detail lagi. Paham. Kita fokus dengan strategi Rasulullah membangun negara. Silakan Mas Arif menanya lagi. Nih, lagi. Kurang puas dia. Kan masjid sama pasar itu berhadapan itu. Kenapa pasar itu dibenci sama Allah atau Rasulullah gitu? Iya. Ada satu doa ya. Doa kalau kita masuk pasar ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Apa ya lupa nih. Doa masuk pasar salah satu. Barang siapa yang masuk pasar dengan baca doa itu akan mendapatkan ribuan kebaikan. Ribuan kebaikan. Dan nafsu untuk belanjanya itu katanya bakal hilang. Wa huwa ala kulli syai'in qadir terakhirnya di situ. Udah lupa nih. Ya, ini harusnya diamalkan sering-sering sama ibu-ibu ya. Iya, Yes. yang sering hilaf ya Ustaz ya. Sering buka Tokped gitu ya. Sering hilaf gitu ya. Jadi ya
Jadi sering-sering yang seperti itu. Nah, kenapa pasar itu tidak disuka ya? Nah, karena pasar itu banyak goror, penipuan. Banyak penipuan di sana. Tapi kalau di masjid, tempat yang tidak terlena orang di sana dan tidak ada penipuan di sana. Allah alam bisawab. Insya Allah. Ada lagi nih Bang Sarip gak? Ada. Wah, Insya Allah Bang Amar ini emang selang-seling nih Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pertanyaan lagi Ustaz. Boleh. Gimana masih berhubungan dengan ini ya pertanyaan saya sebelumnya, gimana pendapat Ustadz tentang orang yang membeli sesuatu karena nggak mau ketinggalan tren ya, misalnya iPhone 11 terus ada iPhone 12 beli lagi, tapi masih sebenarnya kan itu kan secara fungsi sama kayak Ustadz tadi bilang, katanya kalau misalnya fungsinya sama diharapkan nggak terlalu bermegah-megah, tapi kalau misalnya dia ingin mengikuti zaman atau tren itu hukumnya gimana Ustadz? Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan sedekah tadi ya, sedekah tadi kan emang kadang kan suka niatnya macam-macam ya. Bagaimana hukumnya kalau misalnya niat kita, misalnya kita sebuah komunitas menggalang dana untuk sedekah dengan salah satu niatnya itu menaikkan nama komunitas itu sendiri, apakah itu ada unsur-unsur lain seperti ria, pamer dan lain-lain Ustaz? Mungkin sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus. Yang pertama terkait dengan selalu update ya iPhone. iPhone 11 diikuti. Bang Sarip iPhone 30 belum keluar dia udah punya. Iya, dia udah punya dia. Kameranya tinggal ditambahin Ustaz ya. Tapi pertama kalau jalannya itu, saya lagi ya, jalannya itu dicari dari yang halal segala macam, sebenarnya tidak jadi masalah menurut Anda ya. Kalau dia mengikuti perkembangan zaman, apalagi dia tahu teknologi ya, buat teknologi selalu ada update handphone, biasanya kan teknologinya kan bertambah. Misalnya kayak sekarang memorinya jadi 1 tera ya. 1 tera kan udah kayak bawa CPU 1 antum kan? Iya, bawa CPU. Ya, dalam satu ini. Luar biasa. Apalagi kalau yang dari Samsung yang cloudnya sampai tidak terbatas tuh kan luar biasa tuh, kita bisa nyimpan macam-macam sampai bebas segala macam itu ya. Nah itu tidak jadi masalah sih. Bukan, kecuali antum pas lagi nelpon antum 2 gini ya. Nah itu antum butuhnya 1 tuh ngangkat 2 tuh, gaya lagi ya. Megah gitu ya Allah. Pamer-pamerin, jadi nggak jadi masalah menurut aneh gitu ya. Dia selama seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan ada komunitas, kemudian penggalangan dana, dia ingin up namanya, dia selama namanya up untuk kebaikan, anda pikir tidak jadi masalah ya. Jadi up untuk kebaikan nggak jadi masalah. Amar Foundation berhasil mengumpulkan dana buat penggalangan Palestina sebanyak 5 triliun. Kan mantap tuh ya. Up namanya naik. Besok apalagi antum amanah, orang-orang bakal menitipkan lebih banyak lagi. Nah gitu. Jadi kredibilitasnya semakin menanjak. Boleh-boleh saja itu. Masya Allah, luar biasa. Lanjut. Masya Allah. Ini karena berkaitan tentang pasar, jadi luar biasa nih Ustadz pertanyaannya Ustadz ya. Iya, silakan. Ada pertanyaan lagi, minta penjelasan perdagangan di masjid yang dilarang. Iya. Minta penjelasan tentang perdagangan di masjid yang dilarang ya, Bang Rama. Ya. Jadi tidak boleh mengadakan transaksi di masjid ya. Bahkan orang bayar hutang pun kalau bisa di luar masjid. Masjid itu khusus yang tidak ada kaitan dengan perdagangan, bayar hutang nggak ada kaitan di sana. Dia, antum bayar hutangnya apalagi hutang cicil barang kan, lebih baik di luar. Dia. Nah kita sepakati masjid itu yang mana sekarang? Masjid itu ruang utama, selasar, koridor. Nah itu harus disepakati dulu. Nah para ulama di situ khilaf. Para ulama khilaf di sana. Ini ya. Nanti Ustaz Ruslan lah menjelaskannya. Yang jelas kalau perdagangan di masjid jelas-jelas nggak boleh. Apalagi Bang Sarip jualan ya, jualan diamond di masjid ya, anak-anak lagi main di masjid. Lagi main FM. Mau nggak diamond gitu ya? Ya Allah. Gimana? Buka lapak pas ada kajian. Kayak gimana tuh?
Pindah-pindah lapangan. Oh pas ada kajian tapi di luar masjid kan? Oh itu nggak jadi masalah itu mah. Nggak jadi masalah. Yang nggak boleh lagi kajian depan ustadznya antum jualan. Itu ditendang sama ustadznya antum. Ditendang antum sama ustadznya. Rese lo katanya orang lagi kajian lo jual. Berarti dalam konteks masjid itu sendiri batas penggunaannya seperti apa Ustaz? Kan kita sering mungkin dengar beberapa narasi penceramah juga bahwa Rasulullah itu membahas segala macam di masjid, tentang kenegaraan di masjid dan lain-lain, itu dalam kondisi yang seperti apa dan batasan-batasannya. Ya, kalau di masjid itu tempat ibadah menuntut ilmu. Nah, jadi kalau kita membahas ekonomi di masjid itu bukan dalam kondisi transaksi dagang gitu ya. Berarti transaksi itu sendiri. Iya transaksi, antum jual beli lah, jual beli kita paling simpel kan di sana. Sekarang jual beli antum pakai apa? Pakai apa uang online? Nah antum transaksi, enggak transaksi kok, tapi ente buka marketplace, jualannya di situ, dodol ente. Walaupun transfer nggak boleh Ustaz. Iya nggak boleh di sana situ, itu transaksi. Walaupun lewat online gitu sendiri Iya, nggak boleh. enggak. Jadi kan enggak. Jadi antum bukan langsung tuker-tukeran, ya itu mah besok-besok juga yang namanya uang udah bakal nggak ada kan? Iya benar. Udah nggak ada di sana. Segala kemajuan teknologinya. Iya dong, itu akan terimbas akhirnya ke sana. Gitu. Mau lanjutin pertanyaannya, kalau misalnya kemarin kan kondisinya lagi itikaf ya Ustaz. Iya. Apa kita bisa mau melakukan transaksi gitu, apa kita harus membatalkan itikaf kita sementara dengan keluar masjid dulu? Nah, kemarin Anda juga itikaf kan? Pas lapar Anda keluar dulu. Keluar masjid dulu kan? Nah, ya Anda keluar masjid berarti batal kan? Cari makanan kan? Keluar jauh, apalagi hujan waktu itu kan, kita sering hujan tuh akhir-akhir kan. Sudah nih. Situ. Pesan sate Padang ya enggak? Ah, udah datang tuh. Itu di luar kita transaksinya, nggak di dalam. Dia transaksinya nggak di dalam. Jadi antum jangan sampai mentang-mentang ada ini antum bilang saya nggak transaksi. Lu lagi ngapain gitu kan ya. Tapi Anda cuma lihat-lihat Ustaz, marketplace, lihat-lihat dong nggak apa-apa lah. Iya, Jangan jangan antum transaksinya transaksi. Mau keluar ngapain, mau check out? Keluar buat check out doang ya. Jadi gitu, iyalah itu fokus ada kan banyak orang sekarang lagi kajian gitu kan di dalam masjid gini Iya, gitu. benar, Ustaz. Cari-cari barang ranjang gitu ya, hati-hati tuh. Ya Allah. Bisa kena subhatnya kita. Allah bisa, silakan. Insya Allah ilmu Deh, baru mana lagi. deh? nih. Udah di stop, nanti Bang Amar sama Bang Syarif pertanyaan khusus nih. Udah mulai ancang-ancang lagi nih Ustadz gitu. Nanti di sesi khusus lagi. Oke, alhamdulillah nih Ustadz. Untuk terakhir nih Ustadz, pertanyaan untuk yang terakhir kita ambil sisi hikmahnya untuk pelajaran daripada pembangun pasar yang dibangun oleh Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti tadi ada kondisi tentang marketplace gitu, atau pasar-pasar tradisional yang lain. Jadi Islam itu agama yang syamil mutakabil sempurna ya, dan memperhatikan masalah ekonomi. Tidak boleh kita mengesampingkan bab ekonomi. Kemudian yang namanya pasar yang real ya pasar yang ada pembeli ada penjual, itu yang real. Dia. Dan itu uangnya uang nyata. Nah, tapi kita juga tidak boleh menutup diri dari kemajuan zaman ya. Jadi, bahwa ada perdagangan yang online gitu ya, perdagangan online. Yang hari ini ada dua mazhab, ada yang nggak pakai itu, ada yang pakai itu. Saya nggak pakai marketplace, tapi lu jualan di WhatsApp lu. Wah gitu kan ya. Jadi kan cuman beda gaya doang di sana kan ya. Beda gaya doang katanya gitu ya. Itu kata kita lihat kajian-kajian di situ gitu kan ya. Nah, anak muda sekarang apalagi ya. Sekarang sudah terbuka banyak ilmu tentang dagang dan lebih mudah berdagang ya, silakan antum. Sekarang ada anak muda gemar saham, ada anak muda gemar invest emas, ya. Ada anak muda gemar investasi reksadana yang syariah ya tentunya ya. Dia. Jadi ya mulai dari sekarang lah gaya hidup memperhatikan ekonomi umat perlu. Yang perlu antum selesaikan lagi adalah anak muda demen wakaf, itu penting. Jadi wakaf produktif ya. Ini udah zakat, wakaf produktif.
Allah alam bisawab. Itu mari dia. Masya Allah luar biasa. Berarti anak muda itu bukan hanya terfokus untuk di masjid Iya. dan menimba ilmu saja, Ustaz. Mas Arif nikah aja gitu pusing ya. Ya Allah. Parenting mulu ya Ustaz. Ya? Ilmu parenting mulu. Nikahnya enggak. Ya Allah. Ntar kita maaf-maafin lagi Ustaz. masih suasana Syawal. Berarti kembali tadi anak muda itu bukan hanya di masjid, terfokus di masjid, tapi tetap harus melek ekonomi ya Ustaz. Oh, Ya? iya, jelas. Masya Allah luar biasa agar keuangan dari atau perkembangan dari keuangan Islam itu juga maju. Gitu Ustaz. Iya, mantap. Masya Allah luar biasa. Dan alhamdulillah episode 19 dengan tema pembangunan pasar telah selesai kita bahas. Insya Allah pekan depan kembali dengan jadwal yang sama di pukul 20.00 atau pukul 8 malam. Insya Allah kita akan mengadakan lagi kajian dengan tema yang berbeda. Dan teman-teman untuk pesan terakhir jangan lupa doakan terus saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di sekitaran Gaza dan yang lain-lain agar mereka selalu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemerdekaan yang membebaskan mereka dari penjajahan-penjajahan yang luar biasa di sana. Zionis laknatullah membantai dan terus menekan mereka di sana. Jangan lupa doakan terus untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Oke, untuk terakhir kita doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.